Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kita bisa beribadah. Amin. Dan kita mengucapkan syukur yang luar biasa dan daripadamu kita menerima berkat-berkat yang rohani jasmani. Kami bersyukur Bapa, kami menerima segala sesuatunya karena kasih karunia-Mu bersama dengan kami. Ya. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengar ataupun yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Mereka akan melihat, menyaksikan cinta kasih-Mu yang luar biasa, dan mereka akan merasakan aliran air kehidupan yang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini ataupun yang sedang mendengarkan hidup ini. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu. Kami percaya atas mukjizat yang sedang terjadi, dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan semuanya menjadi mukjizat. Amin. Dan semua pertumbuhan supranatural yang Tuhan berikan, kami percaya Tuhan Kau berkati juga tempat ini di mana kita sedang beribadah. Di sini banyak makhluk hidup, di mana tanaman juga binatang-binatang, semuanya akan bertumbuh sangat luar biasa. Kami percaya seperti juga pertumbuhan rohani kami menjadi sesuatu yang luar biasa, di mana iman kita luar biasa bersama-Mu. Hari demi hari Engkau tuntut menjadi kekuatan yang supranatural, dan kami mempunyai akal lipat pengertian yang daripadamu, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan berasal daripadamu dan Engkau yang melingkupi. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur, dan berjaga-jagalah kalau malaikat ada di tempat ini, dan berjaga-jagalah bagi setiap kami yang ada di tempat ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, kan menari, kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan subur kita. Amin. Amin. Dialah gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan masbutku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
dan keselamatanku. Hanya pada siapa kita percaya? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan bekal perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padamu, akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya, 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 ya namamu. Haleluya, haleluya, ya namamu. Haleluya, terima kasih. Segala pujian bagi Engkau Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu sungguh besar Tuhan, yang mengubahkan setiap hidup kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kau sempurnakan kami, pola pikir kami, karakter kami Tuhan, seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan menikmati hidangan firman-Mu Tuhan, dan kami merayakan kemenangan-kemenangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar segala sesuatu mengenai Engkau, dan semakin lagi kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau taburkan dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang berbakat dan percaya berkata amin. Haleluya. Shalom. 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 Semangat. Semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Allah mengasihi kita semua. Amin. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan? Katakan amin. Amin. Katakan pada kiri kananmu, engkau juga dikasihi dan disayang Tuhan. Ayo katakan pada saudaramu kiri kananmu. Amin. Walaupun kau nakal. Ya, di nama Tuhan ya. Saya mau sharing pada pagi hari ini tentang apa yang selama ini mungkin kita alami, ya, dan aku yakin semua kita pasti pernah mengalami itu. Siapa yang hari ini belum bisa berdoa? Siapa yang hari ini belum bisa berdoa? Memimpin doa, ya. Berdiri di depan umum. Siapa yang selama ini belum berani? Ya, ini ada ilustrasi. Saya kamu di sini saya. Yuk, sini aja. Mas di sini. Ini ada apa? Ya, mulai. Jadi gini, usahakan nih ya, kan kamu punya utang sama Mas Yudi. Dan juga gitu. Dan kamu udah bisa bayar, Sen. Kamu mau pergi ke sana, kira-kira kamu berani nggak melewati Mas Yudi? Coba dulu, berani nggak? Apa kamu mau lewat mana terserah?
ini kalau punya hutang seperti itu, kembali lagi saya. Nah, sekarang hutang kamu, saya tak lunasi, ya. Aku kan tak lunasi malam ini. Ini mas, hutangnya dibayar nih. Hutang ini kayak saya, ya. Kalau dia datang, dan kami tagih, ya. Saya tak mudah pulang lagi. Kamu kepada mas itu. Nah, berani toh? Nah, berani kan? Nah, silakan itu. Kok bisa, ya kan? Merasa punya hutang, ya kan? Padahal ya Mas Yudi juga nggak ngapa-ngapain juga, ya kan? Tinggal dia nunggu saya dilunasi aja kan? Mau lewat depannya, mau lewat belakangnya, mau nggak mau lewat, ada. Tapi kalau lewat bisa tadi, ya. Jadi itu yang menggerakkan pola hidup kita, bagaimana apa yang ada di dalam hati kita, ya. Nah, kita seperti merasa apa, tertuduh, benar nggak? Oh, aku belum bayar hutang, kalau aku belum bayar hutang, aku lewati dia, nanti aku disuruh bayar, padahal aku belum punya hutang, belum punya uang, ya kan? Belum, mending aku nggak lewati, atau seumur hidup aku nggak akan ketemu orang itu, padahal aku yang berhutang. Pernah nggak merasakan? Ya. Nah, sama juga dengan kita kan. Ya. Selama ini kita punya, sebelum kita lahir baru, kita punya hutang pada Tuhan. Hutang apa? Dosa. Nah, ketika kita punya hutang dosa, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya, tidak semuanya bisa, amin. Ya, hanya imam-imam itu aja, imam-imam itu aja harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga apa? Ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami kebenaran. Tetapi setelah sekarang kita ini lahir baru, mengalami lahir baru, ya, kita bebas harusnya datang pada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita masih tertuduh, ya kan? Wah, aku harus berbuat dosa nih. Apa? Jangan-jangan dosaku belum diampuni. Ya. Nah, itu kadang-kadang yang menghalangi kita untuk kita maju. Amin. Kita buka 1 Yohanes 3:21. 1 Yohanes 3:21. Sudah ketemu? Amin. 1 Yohanes 3:21. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Amin. Nah, ulangi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita ini tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dengan kata lain nih, ya, dengan kata lain kata balik. Jikalau hati kita ini menuduh kita, ya, kita tidak punya keberanian percaya untuk kita mendekati. Jadi kendalanya kita bisa mendekati Allah, kendalanya kita bisa intim dengan Tuhan, kendala kita bisa doa dengan Tuhan. Yang betul. Jadi bayangkan, ini hatinya siapa sih? Hatinya kita sendiri toh. Kok sepertinya dia tidak berpihak pada kita? Hatinya kita sendiri kok nuduh kita sendiri loh. Terus piye? Tidak pakai gini. Kalau orang lain nuduh kita, ya kan, kita bisa ngapain ya? Bisa balas atau bisa marah. Tapi kalau ini hati kita sendiri yang menuduh kita. Kalau hati kita ini menuduh kita, kita tidak punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita terbiasa dari masa kecil kita, oh kamu harus seperti ini untuk kamu dapatkan hadiah. Kamu harus berprestasi untuk kamu dapat hadiah sepeda misalkan. Oh kalau kamu naik kelas, ranking 1, kamu nanti tak beliin HP. Saya ingat seperti itu. Kita harus layak untuk menerima reward, untuk menerima hadiah. Ya. Terus kemudian, kalau kamu awas ya, kalau kamu nggak belajar ya,
nanti kamu tak ajar atau kamu tak hukum. Ini kebiasaan masa kecil kita yang membuat pola pikir kita setelah kita dewasa, kita masih harus nunggu dulu kita merasa layak untuk kita bisa maju, untuk kita bisa melakukan sesuatu. Nah, ini yang harusnya dibenahi dalam hidup kita. Setelah kita ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus, ini kabar baiknya, Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Amin. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Ya. Kita ini sudah diperdamaikan. Ketika kita diampuni dosa kita, ketika kita dibebaskan dari dosa kita, Tuhan tidak mengecualikan dosa kita apa yang mana. Nah, ini belum bisa diampuni, yang ini sudah, yang ini belum bisa, untuk ini masih. Tidak seperti itu. Semua dosa, semua kutuk, semua sakit penyakit sudah dibebaskan. Amin. Dan kita dikatakan sudah tidak ada penghakimatan, sudah dibebaskan dari hukuman. Ingat ya, kita sudah dibebaskan dari hukum dosa. Bukan berarti kita dibebaskan dari berbuat dosa. Nah, ini harus beda ya. Ketika kita dibebaskan dari hukum dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Tapi kita tidak dengan demikian kita bebas berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, memang kita sudah tidak dihukum lagi, tetapi ada konsekuensi dari dosa. Misalkan nih, ya, kita makan kita contoh, atau kita melanggar lalu lintas, ada konsekuensinya enggak? Bisa tetapi hukum dosa itu sebenarnya sudah tidak berlaku atas hidup kita lagi. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus di sini? Siapa di sini yang ada di dalam Kristus? Kabar baiknya di sini katakan sudah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dan kamu sudah menerima Roh yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekarang ada alasan nggak untuk kita takut? Ada alasan nggak untuk kita tidak pede? Ada alasan nggak untuk kita khawatir? Enggak. Demikianlah sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, Kristus sudah memerdekakan kita. Rohnya ada di dalam kita. Kalau rohnya ada di dalam kita, rohnya menjadi satu dengan kita. Ketika kita dihukum nih misalkan ya, rohnya ikut dihukum enggak? Ikut, mau menjadi satu. Sampai sama Oma, ya, gandengan naik bis, yang satunya di luar, yang satunya di dalam gitu. Kan enggak, ya kan? Kalau kami sama-sama menerima hukuman, ya menerima hukuman semua. Dan dikatakan roh kita sudah tidak dapat berbuat dosa lagi, sudah dibebaskan daripada hukum dosa. Sehingga kita juga ikut dengan roh yang sudah sempurna di hadapan Kristus. Ya, tetapi kita masih ada di dalam daging. Daging kita ini masih kadang-kadang ngeyel, ya kan, melakukan keinginannya sendiri. Nah, terima konsekuensinya. Ya. Nah, mempunyai keberanian percaya mendekati Allah itu apa? Efeknya apa? Ya. Kalau kita sudah tidak merasa tidak tertuduh lagi, efeknya banyak. Ya. Manfaatnya banyak. Siapa yang mau tahu manfaatnya? Ya. Yang pertama, Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita boleh keberanian dan jalan masuk pada Allah dengan penuh percaya oleh iman kepadanya. Jadi
Dengan keberanian percaya itu kita mendekati Allah, iman kita ini berfungsi. Tidak ada ketidakpercayaan yang menghalangi. Karena iman, kita semua sudah punya iman gitu. Sudah dikaruniakan iman. Tetapi kalau kita nggak punya keberanian untuk percaya, iman tidak berfungsi. Jadi ya jangan takut. Kalau terpaksa harus tidur sendiri ya jangan takut. Ya kan? Jangan khawatir, ya kan? Bayangannya udah macam-macam gitu loh, ya kan? Nah, jadi biarkan kita harus apa ya? Kita punya iman ya, sudah dikasih alat bantu untuk kita menikmati segala berkat rohani. Manfaatkan. Jadikan itu berfungsi. Kalau kita punya mobil, ya kan? Kita punya mobil nih, ya. Mungkin tadi Mas Yudi dari Ngalian sampai sini naik mobil. Kalau kita naik mobil, ya, kalau kita nggak percaya mobil ini bisa mengantar Mas Yudi ke tempat ini, Mas Yudi naik mobil ini kan? Nggak mungkin naik mobil, malah jalan. Ya kan? Jadi karena kita percaya mobil ini mampu mengantar Mas Yudi ke sini, makanya Mas Yudi naik mobil. Sama, iman ini akan berfungsi kalau kita percaya, ya. Kalau kita tidak khawatir, kita tidak takut, ya, iman ini akan berfungsi. Amin. Ya. Jadi ini manfaatnya kita mendekati Allah. Kita percaya untuk mendekati Allah. Ya. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2:28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam siapa? Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita boleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi yang kedua, tidak malu lagi. Mempunyai keintiman ketika dia datang. Tidak malu. Ya. Kalau suruh berdoa tidak malu. Kalau suruh jadi pimpin pujian tidak malu. Kalau suruh khotbah apalagi harus berani. Ya kan, jangan pura-pura terlambat. Ya, suruh pimpin pujian, suruh pimpin doa. Oh ya, aku aja yang pimpin seperti itu. Amin. Amin. Ya, ini memperlihatkan bahwa kita ini nggak malu lagi, nggak malu-maluin juga gitu loh. Jadi jangan punya pikiran hati yang menuduh, oh kalau kamu berdoa, nanti kalau aku berdoa nanti aku malu, nanti aku lucu, nanti aku tahu-tahu apa gagap dan aku dulu gitu seperti itu sudah. Dulu aku gagap terang aja. Kalau berdoa itu apa ya, tidak bisa lancar, tertuduh. Makanya teman-temanku dulu waktu masa kecil remaja lihat aku sekarang salah ini, bener gak tadi itu Samuel? Bener, mereka gak nyangka kita seperti itu. Karena apa? Aku percaya dan aku tidak malu lagi untuk aku punya keintiman datang pada Tuhan. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus kemudian Tuhan datang, tidak Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan datang. Adam dan Hawa bukan yang malu. Yesus berkata, Adam, Hawa di mana kamu? Jalan-jalan yuk, touring yuk. Tapi ngumpet. Kita di Samuel mau lewat Majusi karena punya utang, ya ngumpet. Kita sudah ditebus ya, oleh darah Yesus, ya, kita sudah dibebaskan dari dosa. Tidak ada alasan lagi untuk kita malu datang pada Dia. Ketika Dia datang kepada kita tidak mundur, kita tidak malu, oh aku masih punya kesalahan Tuhan, tidak, walaupun masih berbuat salah, tapi mungkin masih suka marah, mungkin ada suka ngomel, tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan datang kepada kita, tetap aja, ya kan, Dia tahu, ya, di hadapan Tuhan, ya, aku tidak malu lagi. Kenapa? Kita mengenal Tuhan kita, Dia kasih,
Dia menghargai kita apa adanya. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia mau intim dengan kita. Nah, ketika kita intim dengan dia, dia akan mengerjakan segala sesuatu dari kita. Amin. Yang dikerjakan itu kerjakan yang sesuatu yang terbaik. Untuk kebaikan kita, untuk kedewasaan kita, untuk karakter kita dibentuk. Amin. Nah, terus kemudian, tapi yang kedua ya, 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Yang pertama tadi, ya, iman kita menjadi berfungsi. Ya, kalau kita tidak tertutup, kita tidak malu, kita berani percaya untuk mendekati Allah. Ya kan? Iman kita berfungsi. Yang kedua, kita tidak malu lagi. Ya, kita tidak merasa tidak layak. Nah, yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kasih Allah menjadi sempurna ini maksudnya seperti ini. Ya. Kasih Allah ini sempurna apa nggak sempurna? Sempurna. Tapi di sini perkara kasih Allah menjadi sempurna. Ya, di dalam hidup kita. Jadi ketika kita menerima kasih Allah yang sempurna ini, tidak semuanya itu kita terima. Perlu proses. Hari demi hari kita mengenal kasihnya. Jadi kita makin lama makin sempurna di dalam kita menerima kasih Allah. Kasih yang sempurna. Amin. Ya, masing-masing kita punya kesaksian bagaimana kita hidup di dalam kesempurnaan kasih Allah. Ya. Jadi kasih Allah menjadi sempurna di dalam hidup kita. Segala sesuatu ya di dalam hidup kita itu tidak akan berfungsi apapun tanpa kasih Allah. Ya, kita bisa hidup sampai ini kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin. Ya, kita bisa jalan di tempat ini, kita bisa mengerjakan segala sesuatu karena kasih Allah yang sempurna. Amin. Dan kabar baiknya, kasih Allah yang sempurna itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Sehingga bagaimana kita hari demi hari kita membangun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi yang keempat apa? Kita tahu kehendaknya. Ketika kita tahu kehendaknya, sehingga doa kita ya sesuai dengan kehendaknya dan pasti dikabulkan. Amin. Amin. Jadi saat ini jangan sampai ada hati kita ini yang menipu. Kalau hati kita menutup, kita nggak akan dapatkan. Kita masih malu, kita masih khawatir, kita masih takut, doa-doa kita susah untuk dikabulkan. Padahal setiap kali kita minta, Tuhan beri. Tapi karena kita masih ragu, kita susah untuk menerima. Ya, jadi kabar baik hari ini, ya, kita sudah dibebaskan dari segala macam ketidaklayakan. Baik dosa kita, baik kesalahan kita, bahkan kutuk kita, sakit penyakit kita, kebodohan kita, semuanya itu sudah dibayar lunas sama Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita punya keberanian percaya kepada Tuhan. Kita tidak malu lagi dan kita percaya penuh segala sesuatu yang kita doakan dikabulkan. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, dengan kasih seperti kasih-Mu.
seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah tak berguna bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, firman-Mu berkata dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Saat ini kita mengakui bahwa kita sudah menerima Kristus yang telah memerdekakan kita. Dan saat ini kita mau berdiri teguh, ya, dan tidak mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Tetapi kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menerima huk yang daripada Tuhan Yesus, di mana huk yang daripada Tuhan, huk yang ringan dan enak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau sudah berikan kami kemerdekaan. Hati kami sudah tidak tertuduh lagi, karena di hadapan-Mu Tuhan kami sudah merdeka. Di hadapan-Mu Tuhan kami sudah dibebaskan daripada dosa. Di hadapan-Mu Tuhan kami sudah dibebaskan dari segala macam dosa. Di hadapan-Mu Tuhan kami sudah dibebaskan dari semua sakit penyakit. Di hadapan-Mu Tuhan kami layak untuk kami datang dengan tidak malu lagi ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua Tuhan untuk kebaikan hidup kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini firman yang sudah Kau kabulkan dalam hati kami, bila itu bertumbuh sempurna di dalam hidup kami, dan kami mengeluarkan buah yang baik yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Bapak juga untuk tempat ini Kau berkati di Pak Ibu dan semua pemilik tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan semuanya yang kerjakan tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami berkati Tuhan setiap ternak-ternak, binatang-binatang di tempat ini. Dan setiap orang-orang yang ada di tempat ini, yang bekerja di tempat ini, Kau berkati dan berkat-Mu sempurna Tuhan sampai pada mereka. Dan ternak-ternak yang kami pelihara bertumbuh, berkembang biak dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Dan mari
Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terima berkat yang dari Bapa surgawi. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, amin. Berkat-Mu Bapa, kasih setia, dan Tuhan Yesus mengurapkan dari Roh Kudus sampai selamanya. Oh, kalah ni.